ada yang di Jawa Timur ada. Ini berdasarkan IP ya. Tetapi tim kami nggak ada usaha nggak ada keinginan untuk menangkap mereka. Karena Pak Anies ada janji begini. Nanti ketika Pak Anies menang, maka semua netizen, warganet, masyarakat dijamin tidak ada yang ditangkap gara-gara mengkritik. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ya sangat luar biasa menurut saya pribadi dan ini kacau begitu ya. Kenapa? Ini 11 ancaman kepada Anies Baswedan begitu ya. Ketika hari ini korbannya, ya maaf ya pelakunya ya sudah ditangkap katanya begitu kan. Jadi ada beberapa ancaman, 11 ancaman, mulai dari pembunuhan, penembakan dan sebagainya begitu kan. Ini saya rasa apa yang kemudian dilakukan ya oleh mereka begitu tololnya kalau menurut saya ya. Kenapa? Ini negara demokrasi loh begitu kan. Ini bukan negara preman begitu, bukan segampangnya ya menembak orang dan sebagainya begitu. Apalagi mereka bertanya begitu kan. Kalau nembak kepala Anies Baswedan hukumannya berapa? Bayarannya berapa dan sebagainya begitu kan. Siapa mereka begitu kan? Ya, jelas. Dalam situasi politik hari ini banyak yang mengatakan bahwa ini pendukung siapa sih sebenarnya begitu kan ya. Banyak komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan ya. Polanya juga sama begitu kan. Ini pendukung siapa begitu kan. Kenapa mereka orang yang mengancam Anies Baswedan dengan nembak Pak Anies ya berapa tahun ya berapa tahun penjaranya begitu kan. Ternyata mereka begitu kan ya fotonya foto Prabowo. Ya berjuang untuk Prabowo katanya begitu kan ya sambil dua jari di situ begitu. Artinya apa? Apakah ini pendukung Prabowo? Ya, yang jelas-jelas Prabowo sudah mengatakan itu bukan pendukung saya begitu, mengatakan seperti itu begitu kan. Kenapa dia masih menggunakan foto Prabowo, profilnya Prabowo ya? Karena dan bahkan dia mengatakan berjuang bersama Prabowo begitu. Lihat saja di sini. Nih, lihat saja di situ begitu. Berjuang ya untuk Prabowo ya, nembak Pak Anies berapa tahun ya? Berapa tahun penjara ya katanya begitu ya. Bahkan ya ancaman-ancaman seperti itu bagi Anies Baswedan santai-santai aja katanya begitu. Pak Anies ya, kalau Pak Anies terus-menerus seperti itu, bagaimana kalau ini proses secara hukum katanya begitu. Pak Anies mengatakan janganlah, mungkin mereka iseng atau apa begitu kan. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat Anies Baswedan. Mengapa? Karena dengan ancaman seperti itu begitu kan, kebencian seperti itu bukan masalah sepele begitu kan, tetapi masalah nyawa begitu kan. Siapapun orang yang mengancam dengan membunuh ya, menembak dan sebagainya, ini ancaman besar. Harus diproses secara hukum biar menjadi efek jera. Kalau Anies Baswedan dikritik misalnya dikatakan tolol, tidak becus begitu kan, silahkan begitu kan, tidak menjadi masalah karena ini negara demokrasi. Tapi kalau mengancam seperti ini, jangan sampai hukum itu lalai begitu kan. Maka saya katakan sejak awal, ini segera proses ini orang-orang seperti itu begitu. Negara kita negara demokrasi, bukan negara preman, bukan dikit-dikit begitu nembak orang, dikit-dikit membunuh orang begitu kan. Ini harus begitu kan ya, dan bahkan katanya ya Prabowo sudah membantah bahwa itu bukan pendukung saya katanya begitu. Tapi mereka begitu kan ya berjuang dengan bersama Prabowo profilnya mereka begitu. Jadi saya kira banyak perdebatan sekarang ini begitu kan seolah-olah kalau mereka begitu kan ya kalau mereka melakukan kesalahan itu bukan pendukung saya. Inilah komentar-komentar dari netizen begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya Anies Baswedan mengatakan jangan dululah kata Anies Baswedan. Jangan begitu kan ya. Jangan dulu katanya begitu. Mungkin mereka iseng dan sebagainya begitu. Tapi menurut saya pribadi jangan sampai masalah sepele seperti itu begitu kan ya. Lalu kemudian berakibat fatal kepada seorang calon presiden. Siapapun orangnya. Mulai dari Anies Baswedan, ya Ganjar, Prabowo dan sebagainya begitu kan. Harus mesti hati-hati kalau ada ancaman-ancaman seperti itu begitu. Tak hanya ancaman tembak Anies ya Timnas Amin beberkan ada 11 ancaman. Ini daftarnya begitu. Ternyata Capres nomor 1 Baswedan, Anies Baswedan tak hanya mendapatkan ancaman tembak saja. Namun Timnas Amin ya beberkan sudah mendapat 11 ancaman lain di media sosial. Hal itu diungkapkan ya juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahwaradaya dia saat menghadiri acara diskusi offline ya Dana Tight ya Street ya Cafe begitu kan ya. Kata Mustafa seluruh ancaman terhadap Anies disebut dilakukan lewat media sosial.
Nah, jadi begini, sampai hari ini saya hitung ya, kalau di media sosial itu ada sekitar 10 sampai 11 ancaman. Itu muncul ya ketika pertama Pak Anies Baswedan sedang live di Desa Anies, kemudian diteruskan di Twitter, lalu di TikTok ada, di Facebook juga ada pungkasnya begitu kan. Apakah dengan cara-cara seperti ini yang harus kita pertahankan sebagai negara demokrasi begitu kan? Apakah cara-cara seperti ini kita pertahankan ya sebagai bentuk bahwa masyarakat Indonesia apakah sudah jadi preman begitu kan? Kan seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada intimidasi, ada apa namanya? Ada pembunuhan berencana dan sebagainya, itu jangan sampai itu terjadi begitu kan. Saya justru apresiasi kepada pihak Kapolri sudah menangkap orang ini begitu kan. Karena apa? Kalau ini tidak ditangkap, orang-orang akan menjadi ya semakin jadi dan bahkan akan semakin gampang untuk membunuh orang ya. Akan semakin gampang untuk ancam orang di situ begitu kan. Ini sudah masuk pidana sebenarnya begitu. Jadi saya paling tidak suka dengan dikit-dikit lapor ya, dikit-dikit lalu kemudian mengancam dan sebagainya. Saya tidak suka itu begitu. Pada kenyataannya walaupun Anies Baswedan mengatakan janganlah dulu begitu kan ya. Tapi bagi kami adalah ini harus segera diproses hukum karena ini menjadi efek jera kepada siapapun. Kalau ini dibiarkan maka akan muncul lagi ancaman-ancaman mulai dari penembakan, mulai dari ini dan itu dan sebagainya. Sekarang kan gampang, pembunuh bayaran itu gampang sekarang begitu kan ya. Orang diembel-embelin dengan 50 juta saja sudah mau mereka untuk membunuh orang begitu kan. Tapi pada kenyataannya hal-hal seperti itu harus begitu kan ditindak langsung begitu kan. Selain itu dijelaskan ya wajah ya para orang yang mengancam Anies sudah terekspos di media sosial. Bahkan ada masyarakat yang sudah mengetahui alamat di internet ya protokol IP dari orang yang mengancam Anies lewat media sosial. Tak hanya itu, Mustafa juga ungkap orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di bawah wilayah Indonesia katanya begitu kan. Iya gampang sekali mereka begitu kan. Apalagi di TikTok. Masa ada orang yang tidak kenal tetangga mereka, masa ada orang yang tidak kenal begitu kan. Tapi foto-foto dan bukti ancaman itu memang sudah diupload di media sosial dan wajah ada, akunnya ada dan sudah ada yang men-trace ya IP-nya. Sudah ketemu di mana dia begitu kan. Saya dapat laporan ada yang berada di perbatasan Indonesia Malaysia, ada di Sulawesi Utara, ada di Jawa Timur. Namun kata Mustafa, Anies enggan untuk melaporkan orang-orang yang mengancam dirinya. Hal itu lantaran masyarakat bakal tergerak sendiri untuk melaporkan orang-orang melakukan pengancaman terhadap Anies Baswedan. Bahkan ya Anies tidak melapor katanya begitu kan. Masyarakat sekarang sudah pandai, tidak harus Pak Anies yang melapor. Nanti akan masyarakat sudah bergerak sendiri ketika melihat seperti ini, apalagi yang bukan delik aduan begitu kan. Ini tidak perlu delik aduan di situ begitu kan. Tidak perlu delik aduan dan sebagainya. Ini harus di situ begitu kan ya. Karena pada kenyataannya orang-orang seperti itu begitu kan ya, bisa saja melakukan hal-hal seperti itu kalau itu dibiarkan begitu kan. Untunglah saya apresiasi kepada pihak kepolisian, kepada Polri yang begitu cepatnya menangkap mereka begitu kan. Tidak nyampe 3 hari mereka ditangkap begitu. Pasti ada yang lain karena yang lain itu berkomentar sembarangan di situ begitu kan. Mengancam, membunuh, tanya bayaran, tanya berapa hukumannya dan sebagainya begitu kan. Itu kan kacau begitu. Artinya selama ini orang-orang seperti itu jangan sampai begitu kan ya terjadi kejadian seperti itu lagi, apalagi mengancam begitu. Sebelumnya diberitakan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol ya Imam Sugianto juga menghadiri deklarasi pemilu damai DPW LDI Jatim membenarkan pelaku yang diresal AWK 23 ditangkap oleh anggota tim gabungan di Kabupaten Jember. Bahkan ya karena ini masalah dialami proses perjalanan itu. Walaupun toh pada hakikatnya tidak ada kaitannya dukung-mendukung ya begitu kan. Tapi mereka kenapa mengatasnamakan berjuang bersama Prabowo dua jari di situ begitu kan. Itu kan walaupun Prabowo tidak mengakui bahwa mereka pendukungnya begitu kan ya. Tapi jelas-jelas mereka menggunakan profil Prabowo. Justru mereka memperburuk suasana begitu kan. Jadi saya kira ya walaupun Pak Prabowo misalnya sudah tidak mengakui bahwa ini pendukungnya begitu kan. Tapi yang jelas masyarakat sudah tahu karena profilnya profil Prabowo ya di situ begitu. Jadi saya kira apa yang selama ini dilakukan oleh mereka begitu benar-benar memberikan dampak negatif begitu kepada demokrasi kita begitu kan. Bukan dikit-dikit ancam, bukan dikit-dikit ancam ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.